Saudara-saudari, para sahabat Yesus, seluruh umat di paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, marilah kita kembali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Kita dikuatkan oleh sabda Tuhan. Kita mengawalinya permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengutus gembala memimpin umat-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengarkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau secara sederhana kita memahami sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan, tentu semua orang paham bahwa kita bekerja patut mendapat upahnya. Dan kalau dalam dunia sekarang ini kita menghitung, tentu apa yang dilakukan oleh tuannya tadi sungguh-sungguh tidak adil. Karena kalau sekarang ini dihitung per jam, tetapi yang terjadi bahwa janji dari awal atau kontrak dari awal dari tuan tadi 1 hari
1 dinar. Jadi berapa jam yang dilakukan untuk bekerja itu tidak mempengaruhi atau tidak menjadi soal. Yang penting sehari itu bisa terdiri dari beberapa jam, atau hitungannya kalau dipakai sehari 24 jam berarti harus 24 jam. Tetapi hitungan dari Tuhan tadi tidak seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita manusia selalu berpikir soal hitung-hitungan, sementara Tuhan Yesus tadi mengajak kita untuk sudahlah, kita tidak usah terlalu banyak menghitung, karena hitung-hitungan itu sekali lagi tidak abadi. Kalau kita hanya dipenuhi dengan hitung-hitungan, tentu hidup kita tidak akan bahagia. Meskipun hitung-hitungan juga penting, karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang tentu selalu erat kaitannya dengan yang namanya angka. Tetapi artinya apa? Bahwa meski dalam hidup harian kita terikat atau tidak bisa lepas dari angka-angka, Yesus mengajak kita untuk memiliki mindset supaya kita tidak lekat dengan angka-angka itu. Bahwa Tuhan memiliki kehendak setiap orang dengan keadilannya, tidak usah kita irikan. Kita ini menjalani yang telah Tuhan berikan dengan begitu luar biasa berkatnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa hidupku menderita terus? Kenapa aku tidak bisa tenar, aku tidak bisa kaya, sementara orang lain bisa dengan mudahnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan rezeki, mendapatkan popularitas. Ya sudahlah, itu semua pemikiran manusia. Kalau nanti pada akhirnya kita dihadapkan pada saat dimana kita dijemput oleh Tuhan, toh semuanya akan sama. Saudara-saudariku, semoga di dalam hal meraih kerajaan surga pun kita tidak usah iri hati. Karena kalau iri hati, tentu kita akan menghitung jasa-jasa yang pernah kita buat. Padahal keselamatan tidak hanya tergantung soal itu, tetapi melulu adalah kemurahan hati Tuhan. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa Tuhan berhak untuk menggunakan apa yang menjadi milik Tuhan sesuai atau sekehendak hati Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pegang dalam hidup ini. Misalnya dalam hal mengasihi, sudahlah, kita tidak usah meminta balasan kepada siapapun yang kita kasih. Kalau kita hitung, berarti kita tidak tulus. Dan kalau kita tidak tulus, itu justru membuat kita sakit. Dalam arti yang bermasalah itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa menjalani hidup dengan ringan. Nah, karena kita penuh dengan hitung-hitungan. Saudara-saudariku, memang sabda Tuhan ini tidak mudah, tetapi mungkin ada yang bisa memahami secara lain. Tapi paling tidak saya merenungkan tentang hal itu. Karena kalau kita berhitung misalnya, wah aku tidak bisa begini, tidak bisa begitu, tidak memperoleh ini, tidak memperoleh itu, sementara yang lain-lain, lalu kita menganggap Tuhan tidak adil, justru kitalah yang tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Dia berkehendak dengan unik pada setiap orang, yang tentu tidak bisa sama. Kalau kita justru terbelenggu dengan hal-hal itu, ya kita belum sungguh-sungguh menjadi orang merdeka, orang yang bebas, orang yang memahami bahwa Tuhan itu telah memberikan keadilannya dengan begitu luar biasa. Yang penting adalah bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menjalani panggilan kita. Tidak usah mikir apakah nanti sampai surga atau tidak. Boleh, silakan, tetapi kok bagi saya sendiri, saya tidak dapat surga pun tidak apa-apa. Yang penting saya boleh untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki.
sepanjang hidup ini. Termasuk nanti kalau Tuhan menghendaki saya tidak ke surga, ya sudah, karena itu hak Tuhan semata. Kita juga tidak berhak untuk lalu mengatakan bahwa orang ini lebih benar daripada yang lain hanya karena ajaran agamanya. Tetapi kalau dilihat dari hati nurani kemanusiaan, itu bisa dirasakan, karena hukum Tuhan saya yakin tidak lagi secara kasat mata terdapat secara gamblang hanya dalam kitab suci, tidak, tetapi juga tertulis di dalam hati manusia. Bukan berarti saya merendahkan nilai kitab suci, tidak, tetapi bahwa apa yang Tuhan tulis sabdakan dalam kitab suci itu juga tertulis di dalam hati manusia. Karena kitab suci dulunya juga yang menulis adalah manusia yang di dalam hatinya, di dalam usaha perjuangannya dituntun oleh Allah sendiri. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.